Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya, Jumat 19 September 2025. Adapun ayat harian kita tertulis dalam Roma 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dan adapun yang menjadi tema kita adalah saling menerima. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui yang umum adalah hukum rimba yang mengatakan siapa kuat dia pemenang, yang lemah dia yang kalah dan diperdaya. Sering sekali ini terjadi di sekitar kita. Namun dalam nats ini Paulus ingin menjelaskan ada dua ciri orang percaya, yaitu orang lemah dan orang kuat. Paulus dalam pengajarannya memberikan penekanan wajib atau patut bagi yang kuat untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat imannya. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa tiap-tiap orang memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Perbedaan ini sering menimbulkan pertentangan dan melahirkan kekacauan. Sebab ketika ada yang merasa kuat, dia merasa yang paling hebat. Paulus ingin kita yang percaya dan kuat imannya agar mampu untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat imannya. Jangan kita mencari kesenangan sendiri, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Namun di balik itu semua kita bagaimana dapat belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini paling tidak kita akan menemukan 3 hal yang menjadi prinsip agar kita bisa saling menerima. Prinsip yang pertama, mampu saling menerima. Yang kuat dikatakan tadi wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jika kita adalah jemaat Kristen pada waktu itu yang berada di Roma, kita merasa kira-kira termasuk golongan mana, yang kuat atau yang lemah? Mengapa? Kabar baiknya adalah tidak ada orang yang benar-benar kuat dan benar-benar lemah. Gak ada di dunia ini manusia super. Setiap kita pasti memiliki kelemahan dan kekuatan tersendiri yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Itu prinsip yang pertama, agar kita mampu saling menerima. Yang kedua, saling menerima prinsipnya adalah saling membangun
untuk bisa melakukan prinsip ini, kita membutuhkan kesadaran bahwa kita tidak pernah bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan sendirian. Kita perlu berdamai dengan kelemahan-kelemahan kita agar kita bisa menghargai kelemahan-kelemahan dalam diri orang lain, sehingga kita bisa saling membangun dan memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Dan prinsip yang ketiga, setiap kita harus bertumbuh. Bapak Ibu saudara-saudara, dan sudah pasti dalam setiap pertumbuhan membutuhkan waktu untuk berproses. Allah menerima kelemahanmu, kelemahan kita, untuk menjadikan kelemahanmu itu kekuatannya. Allah menerima orang-orang yang kita anggap lemah, namun bagi Allah justru itu dikuatkan dengan sisi kelemahan tadi. Allah menerima kita, Allah juga menerima kelemahan maupun yang kita anggap menjadi kekuatan. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi sebagai orang yang kuat, jangan memandang rendah mereka yang lemah. Itu sebenarnya yang harus kita pahami, kita perhatikan. Sebaliknya, orang yang lemah jangan memanfaatkan kelemahan itu dengan bermalas-malasan. Namun keduanya ada untuk kita membenahi diri di hadapan Tuhan agar boleh rahmat dan kasih Tuhan. Karena Kristus mau menerima kita orang yang berdosa dan mau mengampuni kita, sehingga sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, kita harus memiliki kesatuan hati di dalam Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon, ajarlah kami untuk bisa sama-sama saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini adalah tanggung jawab orang beriman yang kuat imannya untuk menanggung kelemahan orang yang lemah imannya, dan tidak mencari kesenangan diri sendiri, melainkan menyenangkan sesama demi kebaikan dan pembangunan iman kami. Meneladani Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri, itulah juga yang menjadi teladan di dalam kehidupan kami orang yang beriman, bukan untuk menyenangkan diri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, dan ampuni dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara. Amin.